Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermanus Umbogeli, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Smas Katolik Santo Alfonsus. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.3. Fasilitator saya, Ibu Siti Rahma. Pengajar praktik, Ibu Esther Pandaka. Tujuan pembelajaran secara khusus, di mana calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Selanjutnya, pemikiran refleksi tentang pengalaman belajar saya. Dalam slide ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Melalui modul 2.3, saya mempelajari materi supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang saya gunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan yang berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Selanjutnya adalah suasana yang saya alami terkait pengalaman belajar. Yang pertama, rasa cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah saya mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Yang ketiga adalah perasaan gembira. Saya merasa gembira saat mampu melaksanakan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang terakhir adalah optimis. Saya sangat optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengabdi. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Di sini, saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Baik saya berperan sebagai coach, coachee, atau sebagai pengamat, atau yang dikenal dengan istilah observer. Sedangkan hal-hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, tentu saya perlu memperbaiki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, di mana setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, atau pengamat. Selanjutnya, saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Apa yang perlu saya lakukan di sini? Di sini, saya harus mampu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah tempat saya mengabdi itu? Prinsip coaching dapat diterapkan jika di sini kepala sekolah sebagai seorang leader memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari menilai guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, seorang kepala sekolah harus mampu melakukan diskusi perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, seorang kepala sekolah harus memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh seorang guru. Yang berikut adalah mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Coaching untuk supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memiliki karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching untuk supervisi akademik yaitu pengembangan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik di tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Tantangan terberatnya adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang berikutnya, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang terakhir, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Apa alternatif solusi? Di sini alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat Dewan Guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna dari supervisi akademik. Selanjutnya, solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan contoh praktik coaching untuk supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Dalam membuat keterhubungan, pengalaman masa lalu merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena di sini, sebagai guru mata pelajaran, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan observasi dan pasca observasi, sehingga hanya semata pemberian nilai terhadap guru saja. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Saya memiliki suatu rencana bahwa ke depannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan sebagai salah satu bagian
dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari. Di sini ada modul 2.1. Ketika saya mempelajari modul 2.1, saya juga mendapatkan berbagai macam materi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Sedangkan di modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat berbuat suasana yang lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Salam guru penggerak, semoga tergerak, mari bergerak dan menggerak.